Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar tentang sains dan teknologi. Baiklah, saya Kartika Wulandari akan menjelaskan sains dan teknologi. Sains dan teknologi. A. Ilmu. Pengertian ilmu secara fenomenal dapat dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma etika, sikap atau nilai. Sebagai produk, ilmu adalah semua pengetahuan yang telah diketahui dan disepakati oleh sebagian besar masyarakat ilmiah. Sebagai proses, ilmu adalah kegiatan sosial untuk memahami alam sebagai metode ilmiah. Adapun paradigma etika, ilmu menurut Marton berpegang pada 4 kaidah ilmiah, yaitu universalisme, komunalisme, disinterestedness, dan skeptisisme yang terarah. Universalisme berarti ilmu tidak tergantung pada perbedaan ras, warna kulit, dan keyakinan. Komunalisme menunjukkan bahwa ilmu adalah milik umum. Disinterestedness yaitu tidak memihak, melainkan apa adanya. Skeptisme berarti tidak begitu saja menerima kebenaran. Sebelum bukti empiris, misalnya karena semata-mata pengaruh kewibawaan secara melainkan memerlukan bukti empiris. Teknologi. Teknologi berasal dari kata tekno yang arti keterampilan atau seni, dan kata ilmiah diturunkan kata teknik dan teknologi. Teknik artinya cara atau metode untuk memperoleh keterampilan dalam bidang tertentu. Sedangkan teknologi mempunyai banyak arti, antara lain penerapan ilmu untuk petunjuk praktis. Yang kedua, cabang ilmu tentang penerapan tersebut dalam praktek dan industri. Yang ketiga, kumpulan cara untuk memenuhi objek materi dan kebudayaan. Kesimpulan teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengarah semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada. Beberapa ciri teknologi adalah teknologi tidak bergerak dalam suatu bidang saja. Teknologi merupakan landasan dasar bagi perkembangan industri modern dan juga sebagai mata tombak kekuatan ekonomi. Ilmu terapan teknologi bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis serta untuk mengatasi semua kesulitan yang mungkin dihadapi manusia. Dengan kata lain, teknologi dapat diartikan sebagai cara untuk menguasai, mengendalikan, serta memanfaatkan alam. Hubungan ilmu dan teknologi sering diungkapkan sebagai berikut. Ilmu tanpa teknologi adalah steril dan teknologi tanpa ilmu adalah statis. Ilmu tanpa teknologi tidak berkembang dan teknologi tanpa ilmu tidak berakar. B. Hubungan timbal balik antara sains dan teknologi. Hubungan sains dan teknologi mengalami perkembangan dari abad ke abad. Pada tahap awal, teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan keterampilan yang dikumpulkan dari pengalaman. Nah, di tahap ini teknologi dapat berdiri sendiri, lepas dari sains, dan ini berlangsung menjelang zaman revolusi industri, contohnya pertanian dan kedokteran. Nah, dalam fase ini, perkembangan teknologi tidak bergantung pada sains. Pada fase ini telah dikenal pembuatan jalan raya, pembuatan kapal, cara bercocok tanam, pembuatan tape, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara yang baik tanpa mengetahui dasar teorinya. Perkembangan dalam tahap ini telah menghasilkan revolusi dalam bidang pertanian, industri, dan kedokteran. Konsep sains yang bersifat klasik mempelajari materi dengan ukuran besar atau makro, sedangkan konsep sains modern mempelajari materi menggunakan teori kuantum dengan ukuran mikro atau kecil, seperti teori atom, ikatan kimia, dan sebagainya. Nah, jadi
Ilmu pengetahuan memungkinkan manusia mengembangkan teknologi. Tanpa ilmu, tak mungkin teknologi dapat berkembang, sebab teknologi merupakan penerapan dari ilmu. Tanpa mengetahui berbagai teori mekanik, termodinamika, elektromagnetika, dan sebagainya, kita tak mungkin dapat membuat sebuah mobil. Pembatas adalah faktor tambahan yang harus diperhitungkan dalam pemecahan masalah. Dalam contoh di atas, pembatas kecepatan, misalnya rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. D. Optimasi. Optimasi adalah menentukan pemecahan yang paling baik dan optimum, yaitu pengambilan jalan tengah yang paling bijaksana di antara pembatas yang ada. 2. Sistem. Sistem adalah salah satu objek atau peristiwa yang terdiri dari rangkaian bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi secara fungsional. Untuk mengetahui objek itu merupakan sistem atau tidak, ada 4 hal yang diperlukan, yaitu 1. Dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Fungsi bagian memiliki fungsi tersendiri. 3. Seluruh bagian merupakan fungsi bersama-sama. 4. Fungsi bersama yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu. Kemajuan sains dan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi dan penemuan merupakan kombinasi dari elemen lama. Beberapa contoh percepatan kemajuan teknologi. 1. Percepatan dari kecepatan manusia. Perubahan kecepatan makin pendek dengan kemampuan yang makin besar. Pada tahun 1700, sudah dikenal penggunaan kuda, lalu kereta api di tahun 1830 dan mobil 1910, kemudian pesawat terbang di 1921. Kecepatan perkembangan mobil dan pesawat terbang dalam 50 tahun 9 kali lebih maju dibandingkan dengan terjadi pada kereta api selama 80 tahun. 2. Penemuan yang semakin efisien dengan mencari prinsip-prinsip dasar. Bisa disebut juga dengan tidak menggunakan semua kombinasi yang ada. Dengan menggunakan sarana yang berupa alat ukur yang semakin baik, diikuti eksperimental dengan bantuan logika, matematika, dan statistika, maka eksperimental dapat dikembangkan secara sistematis. Contoh, pembuatan obat-obatan. Oleh ahli kimia tidak perlu mencoba semua kombinasi yang ada karena bantuan pengetahuan tentang struktur molekul. 3. Elemen yang direkomendasikan semakin bertambah. Suatu penemuan tertentu merupakan sumber penemuan berikutnya. Misalnya, penemuan api dapat dimanfaatkan untuk masak, mencairkan logam, membuat gelas, dan gelas dapat dibuat untuk minum. Kaca jendela, lensa, dan sebagainya. Lalu dari lensa dapat dihasilkan kacamata, teleskop, mikroskop, dan seterusnya. Dengan memperhatikan prinsip kombinasi dari setiap penemuan, kecepatan kemajuan teknologi tergantung pada 5 faktor, yaitu 1. Elemen-elemen yang dikombinasikan menjadi penemuan baru selalu bertambah banyak karena setiap penemuan menghasilkan temuan lainnya. 2. Penemuan-penemuan dapat tersimpan rapi dan tersebar secara cepat dan luas dengan adanya kombinasi yang lancar. 3. Elemen-elemen yang dikomendasikan tidak hanya semakin banyak tetapi semakin mengingat pula kemampuannya. 4. Kemampuan untuk memilih elemen-elemen yang akan dikomendasikan menjadi semakin efisien dan efektif sejalan dengan bertambahnya ilmiah metode penemuan. 5. Makin meningkatnya keinginan atau kebutuhan untuk memecahkan masalah tersebut, keinginan menemukan hal-hal yang baru atau hal-hal yang baru sebagai motivasi untuk memperoleh penemuan yang baru. Demikianlah tadi presentasi makalah kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.